Shalom Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa nanti kita ibadah pasti punya altar yang besar saudara, sehingga kita bisa jalan-jalan di sini. Ya kita percaya saudara ya, tidak empit-empitan di sini. Ya, belum kalau Terry azan saudara, Bapak Nagri, saya percaya saudara ya, ini suatu nubuatan, kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan buat Anda dan saya. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Luar biasa, luar biasa, saya lihat dari muka-mukanya sangat luar biasa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini saudaraku kita bukan hanya masih bangkit saudara untuk mengatasi kehidupan kita, ya, tapi kita juga masih hampir cemerlang saudaraku di tengah kegelapan dunia hari-hari ini saudara. Kenapa? Karena Anda dan saya, kita mempunyai ikatan perjanjian dengan Tuhan. Ada amin? Dikatakan bahwa roh Allah itu ada tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Untuk itu saya percaya saudara, dimanapun orang percaya ada, ya, kita adalah orang-orang yang memberi pengharapan. Ada amin? Kenapa? Saya percaya bahwa roh itu yang memberi kehidupan kepada kita saudara. Daging itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita menyadari bahwa kita mempunyai roh yang luar biasa yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya percaya bahwa jiwa, tubuh akan mengikuti saudara. Amin. Untuk itu apapun kita hari ini, kita sebagai dokter, sebagai pengacara, sebagai pengusaha, sebagai guru, apapun saudara, saya percaya dimanapun orang percaya ada, kitalah orang-orang yang mempunyai kreativitas saudara, inovatif, ide-ide saudara. Saya dibukakan nih saudaraku, sekarang ekspor pada lumpuh, semua main di lokal saudara. Saya garmen saudara ya, mari kita kompetisi, amin. Tapi saya percaya Adan dan saya, kita berbeda dengan mereka. Kita akan punya ide-ide yang cemerlang. Kita akan punya hikmat yang luar biasa. Ada amin? Kenapa? Karena Anda dan saya, kita punya roh yang luar biasa. Otomatis saudaraku, jiwa, tubuh, perbuatan kita akan mengikuti saudara. Ada amin? Nah saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan ini. Ya beberapa minggu yang lalu saudaraku. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya mengenai apa? Siapa kita di dalam Kristus saudara. Saya ulangi saudara ya. Yang minggu ini temanya ambil waktu. Saya juga bingung, saya pikir mau kasih judul apa saudaraku. Saya ambil waktu. Ya biar orang menerka ada suatu gergetan gitu saudara. Apa yang ambil waktu? Kalau saya bilang, kita saat teduh, kita bersekutu dengan Tuhan. Udah biasa lah gitu. Ya, walaupun intinya ke situ saudara. Who am I in Christ saudara? Saya ada kemarin minggu ada 3 saudara ya. Yang pertama, siapa kita di dalam Kristus saudaraku. Anda mesti mengerti hal-hal yang seperti ini saudaraku. Kenapa saudara? Sebagai pembicara dan kami yang menggali firman saudara ya, bukan saya, kita semua kita menggali ya. Kita tentunya bertanya kepada Bapak ya, kita lihat hari-hari ini saudaraku, apa yang masih kita lakukan saudaraku? Banyak orang menyampaikan, kita mesti banyak berdoa. Enggak salah saudara. Kita mesti memberi. Enggak masalah karena kita sudah menerima. Kita mesti melayani dan sebagainya saudaraku. Supaya kita terhindar dari keadaan-keadaan hari-hari ini. Betul? Nah yang seperti ini banyak sekali saudaraku. Orang mendengar, wah benar-benar bagus. Saya mesti banyak berdoa. Ya, kalau perlu doa siang malam, puasa segala macam. Enggak salah saudaraku. Tapi ingat motivasinya saudara. Ya. Saya juga bertanya, Tuhan ingatkan. Ingatkan kepada gerejaku mengenai siapa dia di dalam aku. Apa yang mereka miliki dan apa rencanaku dalam kehidupan mereka. Wah, seru saudara ya. Maka kalau lihat khotbah apa yang saya sampaikan saudaraku, saya sering encourage. Kenapa?
Karena Anda dan saya, kita mempunyai roh yang sangat luar biasa yang orang lain tidak punya. Kita mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Amin. Pertama kita mesti menyadari, saya katakan beberapa minggu lalu, kita orang benar. Anda mesti mengerti hari kita orang benar. Tadi pujian tadi, Tuhan menetapkan langkah orang benar. Anda dan saya, kita orang benar. Kita benar bukan apa yang kita berbuat. Kita bukan apa yang kita usahakan, saudaraku. Kita jadi orang benar-benar saudaraku. Ini dihadiahkan dengan apa Yesus mati dikerjakan apa Tuhan Yesus, saudaraku. Kolose berkata, dia menjadi seperti kita terlebih dahulu agar kita bisa menjadi seperti dia. Dia mengambil dosa kita, memberi kebenaran kepada Anda dan saya. Jadi kita dibenarkan bukan apa yang kita lakukan. Amin. Bukan usaha kita untuk berbuat baik. Ya saya berkata perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Amin. Saya di toko saudaraku ada teman dibilang semua agama sama kata dia. Yang penting kita berbuat baik. Ya. Langsung saya berkata, seberapa baiknya kita bisa masuk surga? Saya katakan pada dia. Kenapa? Alkitab kami berkata bahwa orang manusia itu makhluk yang paling jahat. Standarnya apa kita bisa, Allah berkata bahwa kita standar baik. Dan seberapa baiklah kita bisa masuk surga. Amin. Tapi saya bersyukur saya punya Allah yang berkata bahwa saya orang benar bukan apa yang saya lakukan. Saya masuk surga bukan apa-apa lakukan, tetapi hadiah daripada Kristus yang mati di kayu salib. Amin. Anda dan saya kita orang benar, saudara. Ketika kita lahir baru, saudaraku, Yesus Kristuslah menjadi kebenaran kita, saudara. Amin. Dan kita dilahirkan baru, saudara, menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, saudara. Jadi Anda dan saya, roh kita serupa, segambar dengan Tuhan Yesus, saudara. Nanti Anda mungkin bingung, Anda dan saya kita mungkin kita bingung. Ngomong apa sih Pak Kong, saudara? Ya, kayak nggak nginjak bumi, saudara. Ya. Kalau kita tahu siapa kita, saudaraku, dan siapa Yesus yang di dalam kita dan apa rencana Tuhan, saya nggak bisa bayangin, saudaraku. Anda akan existing, hidup benar-benar punya arti dan punya makna dalam kehidupan Anda dan saya. Saya pakai kacamata, saudara ya. Pak Yunus mau dioperasi matanya Pak. Nggak apa-apa, sebentar. Ya. Adan dan saya, saudara. Mungkin saudara kalau kita lihat dalam kehidupan kita, saudara. Saya mulai merenungkan. Mungkin belum memanifestasikan, saudaraku, kehidupan Allah dalam diri kita. Tapi saya mau katakan bahwa roh Anda dan saya itu hidup sampai kapanpun, kekal selama-lamanya. Makanya Roma 8 ayat 1 katakan apa? Tidak ada penghakiman bagi orang yang di dalam Kristus, saudara. Ya. Mungkin di dalam kehidupan ini, saudaraku, dalam tubuh kita, saudaraku, kita masih mengalami depresi, saudaraku. Mengalami rasa takut, saudaraku. Tapi saya mau katakan, sebagaimana Kristus ada, kita pun ada di dunia ini, saudara. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan daripada Allah itu tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Wow. Udah ngomong apa ini Pak? Ngomong apa ini? Mungkin Anda berkata ya. Saya mau membangkitkan kita, saudara. Kita masih mengerti siapa kita. Sangat-sangat luar biasa. Untuk itu kita tidak boleh menghakimi atau menghina siapapun dia, saudaraku. Kenapa? Karena dia punya roh Allah yang sama dalam kehidupan Anda dan saya.
Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, apa yang Anda miliki di dalam Kristus? Saudara. What I have in Christ. Banyak orang gak ngerti hal ini, saudara. Kemarin saudara, saya bertemu dengan teman, dia bilang seperti ini. Saya itu pagi-pagi rajin berdoa, berpuasa katanya. Maaf ya, bukan perbuatannya saudara. Salon saya ramai. Tapi ketika saya tidak berdoa, salon saya sepi saudara. Saya itu Pak Akong kalau doa itu 1 jam. Tapi hari ini saya sibuk, saya doa 10 menit. Ketika saya goreng ikan itu minyaknya kena saya. Mungkin Tuhan marah karena saya berdoanya 10 menit. Apakah Allah kita seperti itu? Tidak saudara. Karena kita tidak mengerti siapa Tuhan dan apa yang kita miliki di dalam Dia. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk mendapatkan saudaraku, tapi karena kita sudah mendapatkan, kita melakukan segala sesuatu. Amin. Kita sudah diselamatkan untuk kita masih berbuat baik. Hidup di dalam kebaikan itu saudara. Kita sudah dikuduskan, kita hidup di dalam kekudusan itu saudara. Kalau kita tahu kita bangsawan surgawi, gak mungkin kita hidup seperti gembel. Banyak kita tidak mengerti siapa diri kita saudara. Kita biarkan keadaan dunia yang menguasai kita, bukan rohani. Nanti kita terus sampai ke depan. Apa yang Anda miliki? Efesus 1 berkata, segala berkah rohani di dalam surga sudah diberikan kepada Anda dan saya. Anda terima hari ini, detik ini juga dalam kehidupan Anda dan saya. Bukan nanti kita mati di surga atau ada kehidupan yang lain kita baru mengalami berkat rohani. Salah saudaraku. Dan kata lain, segala sesuatu apapun yang Anda butuhkan dalam kehidupan ini, itu telah disiapkan oleh Tuhan. Tetapi itu adanya di alam roh saudara. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi saudara. Amin. Anda sudah miliki karakternya. Segala kepenuhan ke Allah itu tinggal dalam kehidupan Anda hari ini saudaraku. Anda miliki kasihnya, Anda miliki kuasanya, Anda miliki kehidupannya, Anda memiliki sifat-sifatnya, Anda memiliki karakternya. Apa yang saya mesti katakan? Semua ada dalam firman Tuhan. Tidak ada kepercayaan, tidak ada Allah yang memberi hal yang seperti ini saudaraku. Amin. Orang masih bersusah-susah. Mereka masih sembahyang ini segala macam. Tapi hari ini keselamatan itu gratis diberikan kepada Anda dan saya. Itu pada anugerah saudara. Anugerah ini bukan hidup yang kekal aja yang kita mati masuk surga. Tapi anugerah ini menopang kehidupan Anda dan saya sampai hari ini saudaraku. Kalau saya bisa bawa firman Tuhan ada di sini, ini semua karena anugerah Dia. Kalau Anda bisa kumpul di sini, kita berkumpul bersama-sama, ini semua karena anugerah. Banyak orang ketemu saudara kita di Cianjur saudara. Amin. Dia telah membeli segala-galanya buat Anda dan saya. Yohanes 1:16 berkatakan anugerah demi anugerah. Anda tahu anugerah demi anugerah. Dan kata kasih Allah segala apa yang ada semelimpah-limpah itu ada dalam kehidupan Anda dan saya. Dia tidak menahan sedikit pun saudaraku. Amin. Bukan kayak orang Cina dulu saudara. Kalau dia belajar kungfu, dia punya 100 jurus saudaraku. Diajar murid 99 jurus. Satunya dia buat dia. Tuhan berkata enggak ada. Semuanya diberi kalau kita mau berusaha untuk mengerti hal-hal ilahi. Apa yang Yesus miliki dia kasih tahu semuanya. Lewat daripada firman Allah. Dia tidak menahan sedikit pun saudaraku. Bahkan nyawanya dikasih buat saudara dan saya. Apa yang dirahasiakan kepada Anda. Amin. Dia bilang anak ini dikasih kepada kita. Apalagi segala kebutuhannya Anda butuhkan hari ini. Tadi kita nyanyikan bersamamu Bapa.
Perkenanannya memampukan Anda untuk menghadapi kehidupan ini. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Sekali-sekali dia tidak pernah meninggalkan. Dia selalu ada bersama Anda. Dimanapun, kapanpun. Istri Anda suami. Tidak ada yang 24 jam menemani Anda dan saya. Kecuali Bapa di surga. Saya mau katakan hal ini, saudara. 24 jam dia menyertai Anda. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Untuk itu apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari bangkit saudaraku, lihat dia Bapa yang ada di surga. Enggak mungkin seorang Bapa melihat anaknya susah, enggak mungkin Bapak bisa melihat anak yang tidak berbahagia. Tidak mungkin Bapak di surga melihat anak yang sakit saudaraku. Itulah Bapa kita saudaraku. Apapun masalah kita itu adalah masalah dia juga saudara. Amin. Dan saya ulangi yang ketiga saudaraku. Apa rencana Allah dalam kehidupan Anda dan saya? Kalau di Alkitab ada sela itu jeda ya. Untuk jeda. Lihat di sana sela dulu. Tapi apa yang saya dapat, apa yang bagus kita dapat. Ada orang dapat aku sama hal juga, tapi ada yang bilang, kenapa? Belinya sama, tapi sikap hati, pandangan yang berbeda. Betul? Tapi saya percaya, beli firman ini juta kali sungguh saudara. Pagi hari ini. Apa tujuan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya, saudara? Menjadi terang bagi dunia inilah. Kita yang gelap adalah tema utama kehidupan kita sebagai Kristus. Matius 5 ayat 16. Coba satu ayat. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga, saudara. Ada amin. Anda mengerti siapa Anda dan saya. Kita mengerti apa yang kita minta dari Tuhan Yesus dan apa rencana Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Allah itu terang, saudara. Itu dikatakan Anda adalah terang dunia, saudara. Kita bukan warga kerajaan bumi ini, saudara. Kita warga kerajaan Allah, saudara. Mungkin Anda begini, saudara. Mungkin nanti aku mati di surga, aku baru rasain surga. Bukan seperti ini, saudara. Bukan seperti ini. Kita warga kerajaan Allah, saudaraku. Kita masih ada di dunia ini, saudara. Otomatis apa? Segala apa yang ada di surga ada dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kita adalah orang yang menyatakan kerajaan Allah. Nah, saya ambil ilustrasi seperti itu, saudara. Dulu bangsa Portugis, saudara. Dia menjajahin orang daerah NTT, saudara. Ibu Inge, ya, lihat toh ngomongnya, ya. Ada logat-logat dari Portugis, saudara. Kenapa? Ketika orang dari Portugis, dia menjajah umpamanya orang daerah timur, saudara. Dia membawa, saudara, 100 orang, saudara. Masuk, umpamanya Manado ya, Manado. Ibu Inge di Manado ya. 100 keluarga dia masukin. Dan dia kirim 1 orang gubernur jenderal untuk mengepalai mereka. Dan 100 orang ini, saudara, dia mempraktekkan gaya kehidupan orang-orang Spanyol. Portugis, sama Portugis, saudara. Kalau mereka pakai baju itu ada kawatnya, saudara. Betul. Dulu orang pakai kawat, saudara. Kelakuannya, makannya, budayanya, segala sesuatu kehidupan yang ada di Portugis dibawalah ke Manado dan dipraktekkan di sana, saudara. Sehingga satu orang akan mempengaruhi orang-orang yang ada di Manado, saudaraku. Nah, Anda dan saya, kita warga kerajaan surga. Ketika Anda ditaruhkan di Kampung Anyar, saudaraku. Ketika Anda ditaruhkan di Kampung Rendang, di Jembatan Besi, saudaraku.
Anda dan saya, kitalah yang akan membawakan gaya kehidupan surga. Di mana Tuhan tempatkan Anda dan saya. Ini akan mempengaruhi orang sekitar kita, saudara. Bukan berarti nanti kita mati. Ini salah besar. Surga itu ada sehari ini. Bagaimana kita bisa menikmati surga di tengah keluarga kita, saudara? Bagaimana kita bisa surga di tengah pekerjaan kita? Bagaimana kita bisa surga di tengah lingkungan kita yang ada? Atau orang kerja bakti kita ngumpet. Amin. Nah, saudaraku, masalahnya apa yang saya jelaskan semuanya itu, saudara, itu semuanya ada di alam roh. Ya. Tapi bagaimana iman kita, saudara? Melalui iman kita masuk di alam roh, kita menarik, kita mengambil, kita menerima, sehingga ada di jiwa dan tubuh kita, saudara. Amin. Nah ini hambatan yang paling terbesar kita orang percaya di sini. Karena daging adalah daging, roh adalah roh. Daging apa tidak bisa begitu. Daging ini bisa kita rasakan. Nah, kita lihat, kita dengar, kita cium, kita pikirkan. Inilah yang kita percayai, saudara. Tapi roh nggak bisa percaya, nggak bisa menata. Kalau Tuhan ada, bukan berarti bulu kini kita berdiri. Ini kayaknya Roh Kudus ada di hati. Tidak bisa, dia ada. Walaupun ada katakan kesulitan, jangan rasakan bahwa dia tidak hadir, tidak, dia ada menemani Anda. Amin. Kita mesti mengerti hal ini. Ya? Jadi kita tahu bahwa bagaimana melalui iman kita mengambil, menerima, apa di dalam bentuk terjadi permanensi dan ketuhanan. Ini tidak tergantung daripada Allah. Sebagai anak dia telah menyediakan terlebih dahulu, saudaraku. Bukan kita sakit baru dia mati, tidak. Bukan kita butuh duit disediakan, tidak. Dia telah menyediakan sebelumnya sebagai Tuhan. Amin. Di sini, saudara. Ketika kita mulai melihat siapa kita di dalam Kristus lewat firman Tuhan, maka kehidupan Kristus akan termanifestasi di hidup kita. Timbul pertanyaan, saudara, Pak, kenapa itu tidak terjadi dalam kehidupan saya? Saya juga percaya seperti itu, saudara. Makanya saya dikasih masukan, ditegur juga, saudara. Di sini letaknya, saudara. Kenapa? Kita tidak mempunyai waktu untuk memisahkan diri kita, saudaraku, untuk bersekutu dengan Dia lewat firman-Nya. Jujur, hari-hari ini kita lihat, saudaraku, keadaan hari-hari ini, saudaraku, internet segala sesuatu teknologi begitu cepat, hal-hal di mana-mana terjadi yang begitu cepat bisa datang kepada kita, saudaraku. Kesibukan hari-hari ini, saudaraku, daya tarik dunia begitu kuat untuk menarik kita supaya apa? Supaya kita tidak mengerti siapa kita, apa yang kita miliki di dalam Tuhan, dan apa rencana Allah dalam hidup Anda dan saya. Ini temanya saya, tema tadi. Nah, simpel, saudara. Ambil waktu, saudara. Mazmur 46 ayat 11. Pakai pick dia. Masa kurang kuat deh. Tes, saudara. Bisa di sini, saudara. Aku filmnya muncrat.
Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah, Markus. Oh kan, Mas. Ya benar-benar Mazmur ya. Ayat 11 ya. Tuhan semesta alam. Oh ini dia. Kok salah tadi? Diamlah dan ketahui bahwa akulah Allah. Aku ditinggi di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan saudara dia bilang diamlah. Saya mengatakan secara pribadi saudara, kesibukan saya saudara. Kita tahu hari-hari ini saudaraku, kita masih melipat gandakan segala sesuatu saudara. Karena persaingan, ya, segala sesuatu saudaraku. Kesibukan baik dalam keluarga, dalam segala sesuatu, pelayan segala macam saudaraku. Sehingga kadang-kadang kita berdoa saat teduh, aminnya besok saudara. Betul nggak saudara? Saya pernah melipat kaki saudaraku, ketiduran saudara. Sampai hari ini masih sakit. Saya bangun saudara, kaki saya mana kaki saya? Mana kaki saya? Enggak ada rasa apa-apa saudara. Saya pikir 5 menit, 10 menit, udah selesai. Saya mau katakan saudaraku, iblis saudaraku, dia enggak datang saudara dengan jubah merahnya saudaraku, dengan tanduknya, dengan taring, dengan hidungnya, enggak. Kalau itu kita lawan dia. Tapi dia datang dengan kesibukan-kesibukan saudaraku, yang enggak kita rasakan. Aku sudah melayani gereja kok, orang 7 hari, saya 8 hari ke gereja. Saya seorang pendoa, saya melayani di mana-mana saudaraku. Baik saudaraku. Enggak apa-apa, iblis kasih kalian semua. Tapi satu hal yang Tuhan tahu dalam hati saya, kamu masih meluangkan waktu. Memisahkan diri kamu dari segala kesibukan dunia yang tawarkan kepada Anda. Dalam pekerjaan, masalah, segala apapun yang Anda hadapi. Mari bersekutu denganku. Markus 4 ayat 18 dan 19 saudara. Markus ya. Dan yang Markus 4, 18, 19 betul. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman Tuhan. Ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga firman itu tidak berbuah. Kalau di Lukas berkata berbuah tapi tidak matang saudaraku. Firman ini buat Anda dan buat saya saudaraku. Ada satu firman ketika Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus bilang, stop, kita pergi ke tempat yang sunyi. Kenapa? Karena Tuhan tahu saudaraku, kesibukan itu saudaraku akan membuat apa? Akan membuat kekhawatiran dunia ini saudaraku, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan yang menghimpit firman itu sehingga firman tidak bertumbuh saudara. Firman itu adalah benih. Amin. Dan tanah itu hati kita saudara. Kita mengambil firman Tuhan, memasukkan dalam hati kita, tapi kita tidak biarkan dia untuk berakar saudaraku. Dengan kesibukan kita. Saya sudah berbuat baik hari ini, saya tidak berbuat jahat. Saya sudah melayani, saya sudah memberi. Amin. Tapi kita biarkan firman itu tidak berakar di dalam hati kita, menguasai hati kita saudaraku. Sehingga kekhawatiran dunia ini, kamu kalau khawatir kenapa? Ini yang menghimpit firmanku di dalam hidupmu kata Tuhan dalam hati saya. Dengan tipu-tipu kekayaan hari-hari ini saudaraku.
Saya sharing sama teman saya di Tanah Abang. Bos saya, saudaraku, dia lagi mengalami goncang. Soalnya apa? Saya baru mengerti hari ini, saudara. Contoh, dia buka bisnis sampingan kontrakan, saudaraku. Dia gadai rumahnya, uangnya dibeli kontrakan, kemudian dia nyicil rumahnya, nyicil kontrakannya. Dia berasumsi bahwa dari kontrakannya itu dia bisa bayar menutup bunganya. Tapi ketika pandemi datang, saudaraku, habis sudah semua. Dia mau bayarin bunga banknya, rumah dia, buah kontrakan, mau dijual nggak bisa. Kemarin di sharing, Kong ini mobil bagus nggak? Cuma 3 tahun kok Pak, cuma 3 tahun kok Kong. Saya bilang cicik gila ya. Hari ini giro saya jadi don-don cil, maksudnya jangan berhutang lagi, saudaraku. Tipu kekayaan itu kayaknya begitu kuat mempengaruhi Anda dan saya. Bukan Anda, saya juga, saudaraku. Betul? Wow. Punya keinginan-keinginan, saudaraku. Bukan kita nggak boleh, saudaraku, boleh. Tapi mulai kita melihat ke dalam firman Tuhan. Saya mau bergumul, mau beli sesuatu, saudara. Waktu enggak dalam hati Tuhan, menggebu-gebu, saudaraku. Wah, ya kamu nggak bisa kemana-mana. Udah belilah, ayat ini penting sekali. Tapi ketika kamu masuk dalam Tuhan, kamu itu sekarang ini jangan berhutang lagi. Ya, kamu mesti pakai iman gini-gini. Tapi ketika selesai, saudaraku, datang lagi, saudara. Saya mau kasih tahu di sini, saudaraku. Sering Anda dan saya, saudara, kita menyediakan waktu dikit, bukan hal-hal rohani, saudaraku. Betul. Sampai hari ini ada orang berkata seperti ini, jangan berbicara masalah rohani dalam pekerjaan. Bahkan mulai jangan bicara di dalam gereja juga. Takut orang tersinggung. Kita memberi ruang roh kita sedikit sekali, saudara. Bahkan tidak ada, saudara. Fair, saya jujur, saudara. Tapi kalau hal yang daging, saudara, hobi, ya karir, segala sesuatu itu bukan gak boleh, saudaraku. Tuhan menghendaki kalian semuanya berhasil. Tapi satu hal dia katakan, luangkan waktumu. Pisahkan dirimu dengan hal-hal dunia ini. Mari bersekutu denganku. Biarkan firman itu tumbuh dalam hatimu. Inilah yang akan membawa kau untuk menghadapi segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, saudaraku. Maka saya bilang anak-anak saya, saudaraku, jangan gantungkan iman kepada papa, kepada mama. Mulai gali firman, bersekutu dengan Tuhan. Karena inilah yang dapat menyertai hidupmu 24 jam selama-lamanya. Papa bisa mati. Amin. Jujur, saudaraku. Kadang kita biarkan kesibukan, hal-hal yang jasmani itu lebih dominan dari hal-hal yang roh, saudara. Tapi Anda bersyukur di tempat ini, kalian punya seorang gembala seperti Pak Bagus yang selalu menjelaskan hal-hal yang rohani kepada Anda dan saya. Ini suatu semangat yang mengingkir kita, saudaraku. Amin. Wow, saudaraku. Apalagi di negara-negara maju, saudaraku. Mereka itu alergi dengan nama firman, dengan hal-hal yang rohani, saudaraku. Bahkan ada teman Ferdian, saudara, dia berkata, aku percaya Tuhan, tapi kehadirannya dia anak Tuhan, saudara. Amin. Tapi aku tidak yakin bahwa Tuhan itu ada menyertai saya. Dia percaya dengan Tuhan, tapi nggak tahu Tuhan yang mana, saudaraku. Kenapa? Lewat kehidupan dialami, saudaraku. Kenapa? Karena dia mulai pengaruh dengan hal-hal jasmani. Apa yang dunia tawarkan kepada dia, saudara. Termasuk Anda dan saya, kita bisa ditipu oleh kesibukan Anda dan saya. Sehingga kita tidak meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Ada amin? Nah, saya persingkat, saudara. Kolose 2 ayat 6 dan 7.
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Enggak ada jalan lain, saudara. Kerajaan Allah bekerja lewat firman-Nya, saudara. Saya ulangi lagi. Kerajaan Allah bekerja lewat firman-Nya, saudara. Anda dan saya, kita masih sebagai tanah yang subur dalam hati kita, kita masih mengizinkan segala kita mengambil firman itu, menanamnya dalam hati kita, kita membiarkan dia untuk tumbuh, saudara, dan berakar dan dia akan tumbuh dan akan menghasilkan buah. Dan apa yang firman Tuhan yang katakan saya di alam roh, itu akan termanifestasi dalam kehidupan Anda. Itu bukan daripada usaha Anda. Tapi ketika kita mengerti, kita memahami firman Tuhan ini, dia akan mengalir kuasanya di dalam Anda akan keluar, saudara. Akan keluar. Ini bukan isapan jempol. Ini betul-betul nyata dalam kehidupan kita yang mau bersekutu dia, memberi waktu untuk bersekutu dengan dia lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebetulnya ada satu poin lagi. Lima menit lagi sudah ya. 2 Petrus 3 ayat 2 Petrus ayat 3 dan 4. Dua Petrus 1 ya. Nah, ini saudara. Yang saya katakan tadi, saudaraku, bukan kita tidak mampu untuk melakukannya. Amin. Kita lihat, saudara. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dan pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kemampuan Anda dan saya untuk melakukan kehendak daripada Tuhan sudah diberikan dan Anda sudah terima melalui iman. Amin. Jadi Anda dan saya, kita jangan bilang, saya nggak bakalan mampu untuk melakukan hal ini bersekutu dengan Tuhan. Tidak, itu anugerahnya, kekuatannya sudah diberikan kepada Anda dan saya. Ini pilihan, saudara. Tua itu otomatis, saudaraku. Saya nggak minta itu tua, saya udah tua sekarang, saudara. 57 rambut sudah mulai hilang, saudara. Tapi dewasa itu pilihan. Betul? Nggak usah ngomong-ngomong gigi akan rontok, saudara. Gigi sudah palsu, masih tinggal berapa biji. Saya buka kartu, tapi ngomong di sini ya, saudara. Jangan di mana-mana ya. Rambut sudah mulai hilang, tapi begini masih keren, saudara ya. Kan betul nggak? Dewasa adalah pilihan. Anda yang menentukan sikap hari ini. Mau ambil waktu bersatu dengan firman Tuhan, atau kita sibuk dengan keadaan zaman hari ini yang menarik kita. Dan akhirnya hidup susah seperti kereta api. Akhirnya apa? Iblis bilang, bunuh diri aja. Amin. Mari bersatu dengan aku di neraka nanti, saudara. Itu tujuan dari kuasa kegelapan. Tapi hari saya stop. Anda mampu untuk berbuat baik. Kuasa ilahi, Anda sudah terima kebaikan daripada Allah. Untuk kita masih hidup dalam kebaikan ini, saudaraku. Anda sudah menerima berkat daripada Tuhan, kita masih memberi. Anda telah memiliki kasih daripada Tuhan, Anda mesti mengasihi satu dengan lain, saudaraku. Betul? Kekuatan Anda untuk melakukan sesuatu kehendak Allah bukan dari kemampuan Anda, tapi kuasa ilahi yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Tiba-tiba saya kok bisa mengampuni ya? Ini orang kelewatan. Tapi kok nggak ada benci ini? Nah, saudara, itulah kemampuan ilahi yang ada dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Ayat keempat.
Jangan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Wow, ternyata kita apa daya tarik dunia yang saya kemukakan tadi, saudaraku. Anda dan saya, kita bisa dan mampu untuk melakukannya dengan apa? Kodrat ilahi yang sudah disediakan, yang kita menerima dengan kematian Yesus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Nah, kodrat ilahi di sini, saudaraku ya, itu kualitas atau karakter pokok seseorang. Anda sudah memiliki kualitas karakter daripada Tuhan Yesus itu sendiri, saudaraku. Dia sebagai kepala, Anda sebagai tubuhnya. Mungkin kita bagian kelingking terkecil, saudaraku. Tapi Anda sudah menerima kodrat ilahi dari Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin. Itu memampukan kita, saudara, untuk apa? Untuk terhindar dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia hari ini. Nah, mungkin kita nggak ngerti, kita jangan menyadari kenapa? Karena kita nggak mau duduk diam bersekutu dengan dia, mendengar suara dia, apa yang dia mau kita lakukan dalam kehidupan Anda dan saya. Jujur, lagi firman juga. Aduh, kayaknya kerjaan belum beres. Kayak TikTok ini enak ya. Tapi nonton TikTok, YouTuber, saudara, kita bisa berjam-jam, saudaraku, bahkan dalam kegelapan. Sambil nyalain TV nonton kita nonton TikTok, betapa bodohnya, resep lagi mahal hari ini, saudaraku. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, baru baca satu ayat aja, Tuhan bilang gak bisa. Kamu mesti sediakan waktu untuk firman itu bertumbuh dalam hatimu. Waktu ini akan menentukan yang ada dalam diri kamu, sehingga apa yang ada di diriku bisa termanifestasi dalam kehidupan engkau. Ayo terus. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, saudara. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kita ikut Tuhan, kalau kita mengerti, kita nggak bisa pasif, saudara. Saya pernah menyampaikan, saudaraku, ada dua karakteristik dalam orang kegerejaan. Pertama, kasih karunia, saudara. Yang seutuhnya semuanya daripada Tuhan. Kalau orang yang ada dalam iman, dia nggak suka dengar kasih karunia. Kenapa? Dia bilang, aku nggak apa-apa, semuanya Tuhan. Ya, semuanya Tuhan, aku nggak apa-apa. Mereka sharing masalah bagaimana pertumbuhan iman, bagaimana kita berjalan dalam iman. Nah, orang yang kasih karunia bilang, hei, iman kamu nggak ada pengaruhnya dengan kasih karunia. Tapi Alkitab berkata bahwa keselamatan Anda terima melalui iman, kasih karunia melalui iman. Kasih karunia dan iman tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Tapi sebagai orang yang mengerti kasih karunia, kita tahu iman kita hanya percaya kepada apa yang telah Allah kerjakan di kayu salib. Kalau hari ini saya bisa mengasihi karena aku telah menerima kasih Tuhan. Kalau iman kita berkata, oh kita mesti bayar perpuluhan, kita mesti ke gereja, kita mesti berbuat baik baru kita diselamatkan. Itu iman manusia, itu namanya agama, saudara. Tapi sangat luar biasa, Bapak tahu bahwa iman kita tidak bisa, kita tuh hidup dalam anugerah Tuhan. Maka dibelilah iman daripada anak Allah. Iman anak Allah itu ada di mana? Kembali ada pada firman Tuhan. Amin. Wah. Ayat ke-6, ini saya udah Papa udah singgung. Ayat ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ketekunan dan ketekunan kesalehan. Ada penguasaan diri, saudara. Penguasaan diri itu ada buah roh, penting sekali, saudara ya. Amsal 25 ayat 28.
Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, saudara. Dulu di bangsa Israel, saudaraku, dia kayak komplek, umpamanya komplek apa ya? Komplek Taman Surya, saudara. Ya, komplek, ya. Itu komplek itu dipagar tembok semua, saudara. Tembok semua. Dengan tujuan apa? Sehingga musuh itu tidak mudah gampang untuk menyerang dan mereka pertahanan di depan, saudaraku. Ya kalau Anda tidak bisa mengendalikan diri kita, yang seharusnya kuasa ilahi itu ada pada Anda dan kita mampu untuk mengendalikan diri kita, saudaraku. Tapi karena kita tidak tahu, tapi hari ini kalau kita tahu, kita mulai mengendalikan diri kita. Mungkin emosi kita meledak-meledak, saudaraku. Ya mungkin kita marah, mungkin kita khawatir, kita takut. Mulai kita bisa menguasai sendiri. Kenapa? Ketika kita tidak bisa menguasai diri, tembok yang roboh. Dan kata lain, musuh mudah untuk menyerang kita dari berbagai arah. Untuk itu hari ini kita mudah kecewa, kita bisa marah, kita sakit hati, kita iri hati. Kenapa? Karena kita tidak bisa menguasai diri kita, saudaraku. Tetangga beli kulkas, kita bilang dia korupsi. Saudara kita beli mobil, kita bilang dia itu pasti ngambil uang kantor. Kenapa? Karena kita tidak bisa menguasai diri kita, hati kita dengan iri hati, sakit hati segala macam. Itu mudah menyerang kita, saudaraku. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasainya melebihi orang yang merebut kota. Akan tampil sebagai pemenang. Amin. Saya pernah naik bajai, sudah. Naik bajai. Bajai itu repot saja. Ibu-ibu marah. Ibu yang dalam bajai. Bego lo, kata dia begitu. Lu mau marah gak? Gue bilang bener juga ya. Alkitab katakan barang siapa yang menghina kita, dia menghina Tuhan. Urusan dengan Tuhan. Saya gak mendoakan bajai yang terbalik, saudara. Tidak, saudaraku. Kalau terbalik itu bukan saya salah. Karena dia yang salah, saudaraku. Ada amin. Saya bilang terima kasih Tuhan. Alkitab katakan orang muda emosi bodoh. Mungkin saya ini sering marah ini, maka saya ini bodoh. Ibu ini dipakai Tuhan untuk bilang saya bodoh. Haleluya. Ada amin. Ya. Berarti saya nggak boleh marah dong. Ibu ini dipakai Tuhan untuk bilang saya bodoh. Alkitab katakan orang yang mudah marah adalah bodoh dia. Kenapa? Karena semua naik, darahnya tinggi, naik segala macam. Tidak ada manfaat buat dia, sudah. Ada amin. Terus. Ya, jadi kita bukan pasif, kita masih aktif, saling kerjasama. Ada amin? Kok Amsal? Ini nggak ada di skenario di sini, saudara. Ini masih Pak Bagus yang jelasinnya. Tadi apa tadi? Petrus 2:1-3-4. Pak Fredo bisa jelasin. Terus. Kesalahan kasih saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Terus apa? Terus lagi di bawah. Terus satu lagi. Nah, ini terakhir saudara ya. Terus satu lagi. Satu lagi. Nah ini saudara. Okay. Gak bisa jalan kemana-mana saya. Sorry saudara. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat Anda dan saya. Ada amin? Nah kita pakai berdiri saudaraku ya. Kita tutup ibadah kita.